balik lagi BTS. Oke, kita kedatangan tamu istimewa yang sebenarnya dia ini udah lama di penyelenggara ya. Cuma baru ini kita berkesempatan untuk mengundang beliau untuk hadir di sini. Please welcome Imam Sutanto. Gimana nih kesibukannya? Ini kan tanggal 14 nih udah masuk tahapan nih. Udah ngapain aja sih? Ya, makasih Mas Yoga. Salam kenal, salam silaturahim, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berat sih pertanyaannya. Ya kan tahapan, namanya penyelenggara kan pasti eratannya dengan tahapan. Oke. Ya, kita prinsipnya siap-siap untuk melaksanakan tahapan yang bahkan nanti akan bersifat teknis. Nah, yang paling menurut kita paling teknis itu nanti pada 29 Juli. Juli ya, bulan depan ya. Bulan depan itu kita akan mengawasi proses pendaftaran partai politik peserta pemilu mendatang. Skema verifikasi administrasinya itu agak berbeda dengan pemilu 2019. Nah, bedanya apa nih? Pertama, kita merujuk putusan MK yang nomor 55 2020 itu. Jadi nanti ambang batas partai politik yang memenuhi syarat parliamentarian threshold ambang batas berdasarkan undang-undang pasal 414 itu kan 4%. Nah, jadi partai-partai politik yang punya anggota DPR, artinya dia lolos ambang batas 4%, itu tidak lagi diverifikasi faktual, Berarti hanya administrasi, gitu. Nah, bagaimana partai politik yang tidak lolos? Ya, berdasarkan putusan MK tadi, itu ya akan diverifikasi 2 tahap, 1 administrasi, 2 faktual. 1 administrasi, 1 faktual. Jadi partai politik yang sudah lolos PT Parliamentarian Threshold itu diverifikasi administrasi saja. Hanya administrasi. Itu. Kemudian yang belum lolos, ya karena apalagi partai baru itu wajib verifikasi administrasi dan faktual. Apa itu syaratnya partai? Ya tentu kalau merujuk undang-undang pemilu, dia harus memiliki pengurus tingkat provinsi 1 wajib. Ya, wajib di seluruh provinsi. Kemudian? Kemudian harus memiliki 75% minimal pengurus tingkat kabupaten kota. 75%. Nah, kemudian di breakdown lagi harus memiliki minimal 50% pengurus tingkat kecamatan. 50% di kecamatan. Kemudian lagi di breakdown kalau level kota gitu ya, karena mungkin kondisi geografi dan sesuatu dan lain hal, dia harus dibuktikan memiliki minimal 1.000 anggota. Minimal 1.000 anggota. 1.000 anggota. Nah, inilah yang nanti akan kita verifikasi. Baik dibuktikan dengan KTA ya, kayak kemarin berarti ya. Iya, baik secara administrasi maupun faktual. Seperti itu. Selama ini kita tahu partai-partai yang kemarin-kemarin nih. Nah, sama partai-partai baru. Kira-kira nih Pak, partai baru ini ada banyak nggak sih? Ya, yang kita tahu ya sementara sampai ini nih, sampai hari ini nih. Ya, ada Partai Gelora misalnya. Gelora. Kemudian Partai PKP apa ya? Oh, PKP. iya. Nah, PKP, Partai Kesatuan. Ya, pokoknya ada beberapa gitu yang kemarin terdaftar Kesatuan di Persatuan Indonesia itu. Di Kesbangpol kalau nggak salah tuh ngeceknya tuh. Ya. Nah, di Kumham. Ya. Ada banyak partai sih. Partai Umat juga ada. Ada partai, banyak sih beberapa, saya kurang detail. Tapi bagaimanapun mereka mendeklarasi, tentu nanti
kita akan lihat apakah mereka daftar di KPU apa tidak. Dan peran Bawaslu seperti apa di sini nanti ini? Ya, Hanya tadi. ngawasin aja kah atau cuma ya sekedar tahu gitu aja? Ya, berdasar undang-undang ya tentu kita punya kewajiban ya mengawasi proses pendaftarannya, verifikasi administrasi maupun faktualnya. Nah, di level karena kita di kabupaten kota, di kota Samarinda ini tentu kita harus pastikan apakah misalnya kalau kita breakdown lagi ya, apakah pengurusnya itu mewakili atau menyertakan keterwakilan 30% perempuan misalnya. Oh iya, saya lupa Itu juga, tadi ya. itu juga 30%. penting. Itu jadi item pengawasan itu, item pengawasan. Nah, tentu nanti KPU akan bekerja begitu berdasarkan peraturan KPU pada saat partai politik di level wilayah kerja kita, Badan Pengawas Pemilu Samarinda ini misalnya tidak memenuhi syarat, ya kita akan berikan rekomendasi bahwa partai politik tertentu itu tidak memenuhi syarat baik administrasi atau faktualnya nanti. Kita ingat 2019 itu kita minta partai politik untuk hadir ya, anggotanya dihadirkan begitu. Ya kan. Kemudian skema pertama kan kita KPU mendatangi itu. Administrasinya didatangi, misalnya kepengurusan cabang itu SK-nya ditandatangani ketua umum apa tidak. Ya kan. Kemudian SK dari Kumhamnya, kemudian ke legalitas kantor. Tapi pernah nggak sih dulu itu Pak kayak pas verifikasi terus nggak lolos gitu terus? Ada dulu. Demo gitu, pernah nggak sih? Kalau demo sih tidak sampai ya karena. Ya maksudnya kok sih? Nah ini kan Bapak ini kan konsen di sengketa ya gitu. Jadi mungkin pasti disitulah kerjaannya mulai gitu. Ya kita harapkan sih begini, nanti memang partai politik membaca betul regulasi yang menaungi dia saat mendaftar nanti. Tapi memang begini, kita juga akan sosialisasi kepada khususnya partai-partai baru mungkin ya. Nah ini. Ya. Jadi partai baru kayaknya sudah bisa mulai menghubungi Bawaslu terdekat lah ya. Ini kan yang nonton nggak cuma Samarinda nih Pak, kan sampai Bawaslu terdekat ya untuk sekedar konsultasi. Jadi biar nggak 2 kali kerja lah ceritanya kayak gitu kan. Oke. Jadi kita akan sosialisasi memang kepada seluruh partai sebenarnya. Bagaimana sih cara mekanisme dan prosedur mendaftar yang benar kan gitu. Nah, karena KPU sendiri kan nanti juga akan menerbitkan semacam akun ya yang disebut Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Nah, seluruh partai itu nanti akan dikasih user ID untuk masuk dalam sistemnya mereka. SIPOL itu tadi. Jadi mereka harus siapin tuh KSB-nya, ketua, sekretaris, bendahara, foto dalam bentuk digitalnya harus diupload. Administrasinya lah yang untuk itu. Itu anggota-anggotanya, yang keterpenuhan perempuan juga harus disertakan. Pengurus misalnya kecamatan itu siapa, KSB-nya dan lain-lain. Itu memenuhi ketentuan undang-undang lah tentunya. Nah, itu kira-kira potensi masalahnya di mana itu Pak? Ya gini, pasal 466 sampai 469 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu itu, pertama memang Bawaslu itu diberi kewenangan untuk menilai, ya kan, menerima, mengkaji dan memutus perkara sengketa. Jadi ini kewenangan baru yang diberi oleh undang-undang. Ini agak ngeri-ngeri sedap memang. Jadi Bawaslu sejak 2018 berubah menjadi badan ini, menjadi lembaga yang diberi kewenangan lebih oleh undang-undang untuk memutus perkara sengketa. Apa saja itu? Nah, pasal 466 misalnya, jadi
kewenangan itu atau sengketa itu timbul akibat dari diterbitkannya atau dikeluarkannya keputusan KPU. Oh. Nah, bisa berupa surat keputusan, misalnya penetapan daftar calon, misalnya, kemudian mungkin jadwal kampanye, artinya semua produk yang diterbitkan KPU, baik berupa berita acara atau surat keputusan, itu bisa jadi objek permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu. Tapi kan nggak selalu ketika ada produk ada muncul sengketa, kan nggak selalu kan? Iya. Jadi sifatnya putusannya Bawaslu ini final mengikat. Artinya ya bahkan tidak ada upaya hukum lain kecuali pada 3 hal. Satu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Itu tidak final mengikat. Ada upaya hukum lain. Penetapan peserta pemilu, partai politik peserta pemilu, dan penetapan hasil. Hasil. Nah, upaya hukum lainnya adalah di PT UN. Jadi kalau misalnya ada calon anggota DPR, ya kan, dia tidak ditetapkan menjadi daftar calon. Artinya dia kan mau jadi caleg nih. Ya. Oh, ternyata dia gagal karena nggak diloloskan KPU misalnya. Itu bisa menempuh upaya hukum di Bawaslu dulu. Ke Bawaslu dulu. Oke. Nah, setelah itu barulah kemudian bisa ditempuh upaya hukum lain ke PT UN. Seperti itu. Tata usaha. Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu juga diatur dalam pasal 470, 471 Undang-Undang Pemilu. Itu potensi-potensi yang akan muncul ya. Kemudian saya tadi tertarik masalah Bawaslu bisa memutus gitu. Memang ada dasarnya itu, Pak? Ya, tadi dasarnya pasal 466 yang itu tadi ya. Nah, itu tadi. Jadi gini, Bawaslu itu selain memiliki tugas, ya kan, kemudian kewajiban, sekaligus diberi kewenangan. Ya, itu tadi kan. Ya, kewenangannya tentu menilai, menerima dan memutus pelanggaran administrasi bisa, kemudian menyelesaikan persoalan sengketa apakah dengan penyelenggara, ya kan, peserta pemilu dengan penyelenggara atau antar peserta. Jadi partai politik ketika berselisih dengan partai politik yang lain, nah itu bisa menyampaikan permohonan ke Bawaslu. Itu di 2019 kemarin sudah pernah dilakukan atau baru ini? Ya, kalau kita ingat 2019 itu ada sedikitnya yang sampai kita registrasi itu ada 1 permohonan. Oke, itu ada salah satu partai politik lah begitu ya. Nah, kita tidak sebut, memohonkan karena mereka berselisih dengan partai lain. Kemudian kita mediasi, akhirnya selesai. Kalau saya lihat nih kan, kalau diibaratkan kayak di masyarakat tuh ya, kalau Bawaslu ini kan kayak nangkepin yang kesalahan-kesalahan gitu. Pasti kan ada kayak sapamnya kah, polisinya kah, yang kita sebut dengan pencegahan gitu. Nah, kira-kira pencegahan seperti apa yang sudah dilakukan Bawaslu nih? Kita kan tahu nih 2019 kita sudah pernah ngalamin situasi yang seperti ini. Nah, kan kita harapannya situasi yang kemarin kesalahan-kesalahan itu kan nggak terulang lagi kayak sekarang. Yang paling mungkin itu sebenarnya ini selain sosialisasi ya, kalau itu saya bilang udah pasti Mars, bulan, Pluto itu akan melakukan sosialisasi juga. Sudah. Yang paling mungkin itu sebenarnya gini, saya membayangkan nanti kan ada LO, liaison officer, penghubung. Itu saya membayangkan mereka lebih aktif menanya ke Bawaslu. Bahkan saya punya keinginan nanti LO partai politik yang akan menjadi peserta pemilu itu kita buat satu komunitas grup gitu. Nah, harusnya kan seperti itu. Jadi
komunikasi apa info-info tuh langsung. Ya cepat gitu kan. Jadi seluruh pertanyaan berkait dengan kepemiluan bahkan. Iya. Kemudian apalagi yang paling dekat kan pendaftaran ya, partai politik peserta pemilu itu bisa ditanyakan di situ. Nah, jadi efektif sekaligus langsung mengena. Misalnya dia ini gimana nih kalau kantornya masih nyewa, boleh apa enggak? Nah, kan misalnya gitu-gitu lah. Buat contoh yang lain juga yang nonton ya, siapa tahu ini kan satu masukan yang sangat bagus lah. Jadi nanti yang menurut saya yang paling efektif memang pencegahan supaya teman-teman partai politik itu ngerti ya, bener ngerti mengenai tata cara, prosedur, mekanisme pendaftaran partai politik ya, LO-nya harus lebih aktif. Termasuk ya tentu ya memang harus baca ya. Iya, harus baca. makanya kalau pilih LO jangan yang nggak jelas gitu kan. Lo enggak, ini kan kita kan mengingatkan, jadi sekaligus bagus. Kan LO kan melekat sampai ke akhir. Ya, LO-nya kalau bisa ya memang ya serius ya untuk benar-benar memahami apa yang dia hubungkan antara kepentingan partainya dengan nanti administrasi di KPU. Termasuk Kan kadang sering tuh Pak ya, cari LO ditelepon susah. Nah, ini kan kemarin kayak gitu, ditelepon susah, dikasih undangan ngilang gitu, begitu ada satu yang baru bilang nggak tahu, andalan nih gitu tuh kan. Itu. Iya, kan gini juga nanti semoga nih nggak ini ya nggak trouble dengan KPU. KPU juga sebenarnya membuat juga komunitas grup itu untuk memfasilitasi LO. Kita memang ada juga Bawaslu di situ. Nah, pencegahan yang juga efektif menurut saya memang kita merencanakan akan keliling ke seluruh kantor partai politik. Kita akan keliling, kita akan bawa aturan begitu, kita akan diskusikan. Nah, celah-celah yang mungkin akan menjadi sengketa itu mereka bisa siapin. Biasanya yang paling sering disengketakan itu pasti nanti penetapan DCS, daftar calon sementara. DCS. Untuk menuju ke DCT itu sering itu. Misalnya administrasinya kurang, jangankan masuk DCT, masuk DCS saja mereka nggak lolos misalnya. Iya. Nah, karena KPU menerbitkan surat keputusan ya mau nggak mau itu bisa jadi objek sengketa. Itu. Nah, artinya cara mencegahnya tentu memang yang paling mungkin itu memang dari mereka sendiri memenuhi kriteria administrasi yang diperlukan KPU. Sepanjang itu penuh, maka tidak ada alasan untuk KPU tidak meloloskan, misalnya seperti itu. Tapi sering nggak sih Bawaslu dijadikan salah-salahan gitu? Tidak, konteksnya tidak dijadikan objek salah-salahan, tidak. Tapi begini, memang ruang atau tempat untuk mengadu gitu ya. Bawaslu ini kan ruang untuk mengadu ya. Iya. Atau kepentingan yang mereka merasa dirugikan itu ya Bawaslu. Jadi ya kita ya biasa saja Gitu kan. Konsekuensi ya. Konsekuensi dari tugas dan kewenangan memang. Coba ingin mengembalikan dalam sekali lagi kewenangan kita di Undang-Undang Pemilu bahwa Bawaslu ini kan memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan. Iya, seluruh. Kan gitu. Di situ ada pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi, kemudian penetapan partai, penetapan calon, habis itu kampanye. Iya. Habis kampanye kemudian distribusi logistik, kemudian pungut hitung dan lain-lain. Nah, sepanjang tadi kita sebut oknum lah ya. Oke. Nah, itu paling aman sudah oknum. Nah, oknum yang menyebut diri calon itu sudah masuk dalam tahapan. Nanti kita urai apakah dia melanggar administrasi, apakah pidana, ataukah pelanggaran lainnya. Pelanggaran lain itu misalnya begini, ada oknum ASN sudah pasang baliho di mana-mana. Wah, ini misalnya mantap ini ASN ini ya.
Nah, kita pengawas tahu, oh udah masuk tahapan ini, misalnya gitu kan. Ternyata dia masang di mana-mana. Nah, begitu pengawas nanti di lapangan tahu, kita akan lakukan upaya mungkin penyelidikan ya. Kita foto, kita cari informasi, kita minta beberapa keterangan terkait, pihak terkait. Nah, ternyata ASN itu di cover begitu ya, di cover oleh Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. Nah, maka karena Bawaslu tidak berwenang untuk menangani pelanggaran lainnya, maka kita teruskan nanti ke siapa? Ke Komisi ASN. KASN di Jakarta. Nanti akan kita kaji, kita buat pertimbangan-pertimbangan hukum, legal opininya apa, baru langsung kita teruskan ke ASN untuk dinilai dan mungkin sampai diberikan sanksi. Ya. Seperti itu. Kadang tuh kan ASN ini kan suka jahil gitu kan, alah kecil-kecil aja, enggak taunya malah dia yang kena gitu kan gitu. Makanya juga wanti-wanti lah, warning lah buat teman-teman KSN, jadi pasif gitu aja kan, boleh kan kalau pasif kan, cuma diem ya gitu. Ya memang ASN dalam undang-undang tidak boleh berpolitik begitu ya, berpolitik praktis itu tidak boleh gitu kan, karena memang sanksinya jelas dan tegas. Itu. Kalau ini nih Pak, potensi masalah yang akan timbul pada saat perebutan kursi ini gimana nih Pak? Ya nanti memang kita prediksi akan, ya mungkin kalau hitungan ada puluhan partai memang yang akan. Puluhan ya Pak ya? Iya puluhan ini kan bisa 20 lebih. Makanya itu bukan kan. 10 atau berapa, bukan ya? 90 juga puluhan. Ya artinya potensi perkara sengketanya itu akan banyak. Kalau kita kemarin berkaca 2019 misalnya, kan ada 45 kursi yang direbutkan di 5 dapil, ya kan? Lebih dari 500 sekian caleg yang memperebutkan, yang ikut kontestasi lah. Ikut kontestasi. Nah, potensinya di mana nanti? Ya pertama, orang pasti atau caleg-caleg berebut minimal untuk tahap awal dia masuk dulu dalam DCS dan DCT. Itu sudah pasti. Ya 500 sekian itu kan belum tentu lolos semua misalnya. Iya, memangnya layak apa kan, ya, kan? Ada juga mekanisme yang ngatur itu. Nah, itu. Yang kedua, potensi mengenai surat-surat keputusan KPU yang misalnya akan menetapkan jadwal atau zona ya barangkali kampanye. Misalnya caleg A, partai A di dapil 1 misalnya itu berkampanye. Sementara mereka ini berselisih mengenai, loh, saya kok dikasih di tempat atau zona kampanye yang di sini sih tempatnya mungkin kurang, pemilihnya kurang banyak dan lain-lain. Nggak representatif lah kayak gitu. Ya misalnya begitu. Itu bisa saja surat keputusan atau berita acaranya KPU itu digugat, ya kan, disengketakan ya begitu. Ya. Disengketakan. Termasuk banyaknya alokasi kursi 45 yang menurut saya ini mesti disiapkan oleh partai politik, menempatkan caleg-caleg yang memang memenuhi kualifikasi kebutuhan pemilih, ya kan. Termasuk diperhitungkan juga kesiapan keterpenuhan 30% perempuan. Ya, lagi-lagi itu ya. Beberapa memang ada yang karena di satu dapil misalnya caleg perempuannya tidak ada. Ya ada kayak gitu. Nah kan, maka ya bagaimana KPU mau meloloskan kalau kuota perempuannya tidak terpenuhi, udah pasti tidak diloloskan. Artinya teman-teman partai politik itu memang mesti firm sejak awal aturan main, bagaimana sih kita ini mau nyalek. Ya kan. Oke. Ada satu calon di partai tertentu misalnya orangnya bagus, dia elektabilitasnya tinggi, tetapi
di satu dapil di surat suaranya tidak tercantum nama perempuan misalnya, ya bisa saja dia nggak lolos kan. Itu. Nah, KPU juga tidak akan meloloskan karena wajib memenuhi kuota 30% perempuan. Iya. Nah, yang gitu-gitu sih nanti pasti akan timbul ya, Ya. sengketanya. Ya intinya cari LO yang kredibel lah untuk berkomunikasi. Itu lagi. Iya. Ya kan emang kayak gitu daripada Iya. disalah-salahin mulu ya kan. Kemudian sebelum selesai nih Pak, saya pingin ada dengar kata-kata penggugah semangat lah untuk teman-teman penyelenggara di sini, baik yang nonton nanti KPU, Bawaslu, masyarakat gitu, agar kita tercipta di 2024 nih pemilu yang aman gitu, Ya, adem ayem. kalau saya pribadi selaku anggota Bawaslu Samarinda ingin mungkin memantik semangat ya. Ya. Semangatnya sih sederhana sebenarnya. Intinya pemilih atau masyarakat umum Samarinda ini memiliki keterpanggilan moral untuk partisipasi mengawasi. Itu yang paling prinsip. Karena saya mengambil ibarat, jadi demokrasi ini ibarat gerbong. Oke. Kalau gerbongnya kosong, dia mau sekenceng apapun itu bisa saja dalam tikungan yang relatif tajam itu bisa oleng. Maka gerbongnya harus penuh, partisipasinya harus penuh. Masuk, Nah, masuk. partisipasinya harus penuh, yang tidak hanya berpartisipasi sebenarnya, tidak hanya soal keperluannya untuk memilih calon tertentu, tidak, tapi partisipasi gridnya dinaikkan menjadi partisipasi mengawasi, dugaan pelanggarannya diawasi, praktek-praktek kotor demokrasi diawasi, mungkin yang mengganggu stabilitas Kamtipmas diawasi, penyebaran hoax dibatasi, ya kan? Ya mungkin termasuk potensi-potensi sengketa ini juga harus diawasi oleh masyarakat. Saya kira itu sih. Akhirnya masif ya. Masif. Yang masif, bukan hanya sekedar ngekor sana sini Ya. apa segala macam, dikasih uang ya, ayo nih ayo ya. Oke, saya kira Siap. cukup itu Pak. Nanti kita ketemu lagi sambil ngopi ya. Setelah ini kita ngomong-ngomong lagi masalah pemilu, masalah sengketa dan segala macamnya. Terima kasih kepada penonton setia BTS, Bawaslu Talk Something. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih pada Pak Imam yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, Mohon terima maaf kasih. bila ada salah-salah kata. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.